والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih dimudahkan Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya, dan saya juga alhamdulillah kita bersyukur ya setelah sekian lama dan kita merindukan duduk bermajelis seperti ini, karena bagaimanapun juga dengan daring atau kita ngaji pakai online akan berbeda. Ala kulli hal, qaddarallahu ma syaa fa'al. Dan seolah di semester ini kita akan buka tentang atau kita membaca dari kitab ya yang terkait dengan masalah usrah, fiqhul usrah. Ada dua buku yang kita pakai insyaallah. Ala kulli hal, ini masalah-masalah terkait dengan keluarga. Harapannya pertama, ikhwas sekalian, kita bisa lebih faham dan mengerti, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Dan di kitab ini pun dibahas liman lam yatazawwaj, bagi yang belum bernikah juga yang sudah menikah. Jadi insyaallah akan bermanfaat untuk keduanya. Dan sesungguhnya isi bumi ini hanya dua macam ini kalau dilihat dalam urusan jawaz. Isi bumi ini isinya adalah orang yang sudah nikah sama yang belum nikah, betul tidak? Hanya saja di surga adanya, kalau lihat zahir hadisnya, adalah yang berpasangan. Sampai orang yang di dunia belum nikah, di surga itu ada pasangannya. Cuman bedanya, pasangan di dunia dulunya ada awal nikah, habis itu nikahnya udah lama jadi tua, ya enggak? Di surga tidak pernah ada tua. Di dunia dikenal nikah muda, di surga berpasangan tidak pernah tua, dan datang-datang sudah dalam keadaan sudah dewasa. Beda yang kedua, ikhwas sekalian, di dunia bahasa yang digunakan suami istri bahasa masing-masing ya. Ada yang di kita seperti orang Jawa pakai bahasa Jawa mungkin. Di Sumatera beda lagi. Di surga bahasanya hanya bahasa Arab. Jadi suami istri kalau dua-duanya masuk surga, maka mereka akan berbahasa ganti, bahasanya bahasa Arab. Yang ketiga, di surga beda dengan di dunia, mawaddah warahmah yang ada tidak pernah lekang atau tidak pernah putus. Di dunia mungkin naik turun, makanya di dunia ada bercerai. Di surga wallahu a'lam, saya belum pernah mendapatkan satupun riwayat dengan sebagaimana yang tadi disebutkan. Karena memang surga isinya kenikmatan, bukan ibadah. Yang keempat, ikhwas sekalian, bahwa di surga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat dan juga tadi. Jadi wajah di dunia bukanlah wajah yang di surga.
Oleh karena itu betul, misalnya dalam Sahih Muslim, usianya sekitar 30-33 tahun, wajahnya seperti kalau yang laki-laki menyerupai wajah Nabi Adam alaihissalam, kemudian para bidadari dan yang lain. Intinya isinya kenikmatan, dan kita tidak terlalu penting untuk mengetahui secara detail. Ketika ada dalil kita mengimaninya, ketika tidak ada dalil maka kita sakata anhu atau tawakuf atasnya. Baik, intinya ikhwah, mudah-mudahan bahasan kita ini bermanfaat untuk kita sekalian, buat saya juga dan mungkin buat antum semua. Dan entah munasib atau tidak ya, ini banyak yang sudah nikah apa banyak yang belum? Gimana Ustaz Samiun? Lanjut. Karena maudunya kemarin beliau yang ngusulkan. Ya, enggak apa-apa bagi yang adik-adik yang masih kecil-kecil, enggak apa-apa kan? Baik, disebutkan oleh muallif, katanya ma qabla zawaj, apa yang harus seseorang ketahui sebelum dia menikah. Sebelum itu mungkin sebagai muqaddimah tentang masalah usrah. Pertama, bahwa nikah itu fitrah manusia, ya. Fitrah manusia. Jadi kalau misalnya seseorang dia tidak menikah, maka ini termasuk yang menyelisih fitrah. Makanya Nabi SAW naha anit tabattul. Nabi melarang dari tabattul. Tabattul itu membujang sampai tua tidak menikah. Bahkan dalam kitab Kaifa Takunin Zaujatan Salihah, ternyata bahwa yang berpasangan itu bukan hanya manusia ya. Yang berpasangan itu juga binatang itu berpasangan. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga berpasangan. Dan Allah yang Maha tahu bahwa seorang laki-laki tidak akan bisa hidup kecuali dilengkapi dengannya wanita. Dan kebalikannya, wanita pun tidak akan bisa hidup dengan tenang kecuali ada laki-laki. Makanya ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam, di penjelasan tafsir Ibnu Katsir, diciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam terbangun, ditanyalah Hawa, katanya man anti, siapa engkau? Kata Hawa, ana Hawa. Hawa ini karena memang diciptakan dari apa? Dari sesuatu yang hidup, dari Nabi Adam. Diambil tulang rusuknya kemudian diciptakan. Begitu dalam sebagian tafsir. Ketika Nabi Adam bertanya kepada Hawa, maka Hawa menjawab, litaskunu ilaika ya Adam. Aku diciptakan Allah untuk menjadikan hidup engkau lebih tenang. Oleh karenanya ini fitrah yang harus kita pahami bersama, sehingga tidak salah kalau ada 4 orang sahabat kecil waktu itu yang mereka duduk di dekat Ka'bah lalu berdialog. 4 orang ini, salah satunya adalah Abdullah bin Umar, kemudian Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, dan satu lagi saya lupa. Keempat anak kecil ini lalu mereka bertanya satu dengan yang lain, apa cita-cita engkau? Ma himmatuk? Lalu kata Abdullah bin Umar, saya ingin menjadi penduduk sorga, dan dia ingin menjadi seorang ulama, begitu maknanya, ingin memiliki ilmu yang, dan beliau Allah takdirkan jadi gunung dari ilmu, sebagaimana juga dengan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, 3 abadillah. Adapun kemudian termasuk juga Urwah bin Zubair menyebutkan cita-citanya, lalu termasuk juga Abdullah bin Zubair. Lalu yang satu lagi ketika dikatakan saya ingin menikah dengan seorang wanita bernama Sukainah, dan ini bisa antum baca dalam sirah sahabat yang ditulis oleh Syekh Utsman Khumais, disebutkan riwayat ini. Jadi ternyata itu pun bukan aib. Misalnya saya tanya antum yang masih kecil-kecil, apa di antara cita-cita adik-adik ini? Saya ingin begini,
Lalu kesebut di situ, saya ingin menikahi orang Kudus nanti kalau saya sudah besar, yang rumahnya strategis, misalnya ya kan, atau yang rumahnya tidak jauh dari ma'had ini. Itu hal yang bukan hal yang aib. Baik ikhwas sekalian, sebagai muqaddimah beliau menyebutkan bahwasanya nikah tadi adalah suatu fitrah yang itu merupakan sesuatu yang Allah fitrahkan, tidak boleh seseorang dalam keadaan mengingkarinya. Maka dari itu orang yang menolaknya, maka dia bagian yang dilarang. Atau misalnya seseorang dia dalam keadaan berniat untuk tabattul. Ya, kata beliau bahwa pernikahan yang ada di antara tujuannya adalah yang pertama, seorang menjaga diri dari yang haram. Ya, menjaga diri yang haram. Kemudian yang kedua, kita buat kesimpulannya saja. Yang kedua adalah seorang berusaha untuk menjadikan nikah sebagai ibadah. Nikah ibadatun. Yang ketiga, imtizalan li amri Rasul, bil amrillah. Yang ketiga adalah mengikuti atau melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semua dalil yang mungkin kita sudah sering mendengar ya. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kemudian termasuk juga adalah seorang untuk menjaga iffah, kesucian. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kemudian termasuk juga bahwa pernikahan ini mengangkat derajat seseorang. Ini juga sama di antara tujuan yang mulia dari nikah. Kemudian yang kelima, menyempurnakan din. Karena memang nikah itu sebagian dari din, dan sebagian yang lain dia tinggal sempurnakan. Lalu yang ketujuh ya, bahwa Rasulullah SAW mengukur seorang itu baik atau buruk dilihat bagaimana sikap dia kepada keluarganya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Baik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Makanya beliau menyebutkan an-nikahu min akidis sunanil mursalin, dan ini poin yang ketujuh, yang ke-8 bahwa nikah itu adalah sunnahnya para anbiya. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Begitu kata Allah. Dan sesungguhnya kami telah utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad SAW, dan kami jadikan kepada mereka azwajan, istri-istri, dan juga dzurriyyah, keturunan. Nah, riwayat yang sering kita dengar, jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin nabi. Ada 3 orang datang kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati nabiy sallallahu. Mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka dihabarkan, ka'annahum taqalluha, maka mereka menganggap kecil ibadah mereka. Faqalu wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana atau di mana kami ibadahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi sudah diampuni dosanya yang lewat dan yang akan datang. Setelah itu faqala ahaduhum amma ana, adapun saya, fa ana usalli al-laila abadan, saya mau salat malam terus-terusan. Wa qala al-akharu, yang lain mengatakan ana asumu dahra, saya mau puasa terus-terusan, wala uftir, tidak mau buka. Wa qala akharu ana atazilu nisa, dan aku tidak akan menikah dengan wanita. Fala atazawwaju abadan, saya tidak akan nikah selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan ini dan itu? Amma wallahi inni la akhsyakum lillah, sesungguhnya aku paling takut dari kalian kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan aku paling takwa dari kalian.
walakinni asumu wa uftir, tapi saya puasa, saya juga buka, wa usalli wa arqud, saya salat dan saya tidur, wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Jadi ternyata ikhwas sekalian, nikah juga butuh dengan ilmu, harus kita memilikinya. Maka dari itu 3 orang yang berniat seperti ini kelihatannya niatnya baik, tetapi caranya yang tidak benar. Yang satu berniat ingin sholat selama-lamanya, yang satu ingin puasa selama-lamanya, yang satu lagi ingin membujang selama-lamanya. Dianggap bahwa dengan membujang atau dengan dia menganggap bahwa menikah itu mengganggu ibadah, sehingga dia memilih membujang selama-lamanya. Dan ini adalah satu kesalahan. Ternyata Nabi SAW menyebutkan, saya paling takwa, ya, dan saya menikah, ya, dan saya juga berbuka, dan saya juga tidur. Dari sini menunjukkan, ya sekalian, Syekh Utsaimin pernah menjelaskan juga di sini bahwa hadis ini mengandung minimal ada 9 faidah, ya. Dan beliau menyebutkannya bukan 9, banyak, ya. Kita sebutkan di antaranya, ya. Pertama, ternyata tidak boleh mendahulukan perasaan. Itu yang pertama. Jadi nuqaddimu asy-syar', kita dahulukan syariat daripada perasaan. Yang kedua, ikhwah, hadis ini sebagai dalil bahwa berlebihan dalam ibadah, al-israf fil ibadah nuhiya an, dilarang. Berlebihan dalam ibadah itu dilarang. Misalnya kita kalau malam tidak pernah tidur, sholat terus, itu bukan baik tapi jelek. Begitu juga dengan puasa terus begitu, puasa Senin Kamis sampai puasa Daud. Kata dia, saya masih kurang kalau puasa Daud. Akhirnya dia sampai puasanya setiap hari. Maka ini bukan sesuatu kebaikan. Begitu juga dengan israf dalam segala hal. Lalu yang ketiga, hadis ini sebagai dalil bahwa seorang diperintahkan dia menikah. Dan dalam sejarah pernikahan yang paling dini yang saya tahu, wallahu taala alam, ya, adalah pernikahan seorang sahabat bernama Amr bin As. Beliau menikah, umur beliau 10 tahun. Dan dia punya anak, Abdullah lahir umur bapaknya itu 11 tahun. Ya, mungkin nikahnya 10 tahun lebih berapa bulan, ya. Jadi Abdullah bin Amr ibn al-As itulah dalam sejarah yang paling pendek jarak umurnya antara anak dan bapak, dan dua-duanya sahabat. Bukan Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amru. Ada dua yang mirip. Kalau Abdullah bin Umar, kalau Abdullah bin Umar putranya Umar bin Khattab. Kalau Abdullah bin Amru ibn al-As putranya Amr bin As, sahabat juga. Abdullah bin Amr ibn al-As adalah pemilik Sahifah As-Sadiqah, catatan hadis yang beliau mencatat dan sahabat yang lain dilarang mencatat. Makanya kalau kita baca ucapannya Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, ma yujad, kata dia, ahadan aktsaru minni haditsan illa Abdullah bin Amr ibn al-As li'annahu yaktub wa ana la aktub. Tidak ada orang yang hadisnya lebih banyak dari saya, kata Abu Hurairah, kecuali seorang laki-laki bernama Abdullah bin Amr ibn al-As, karena dia menulis dan sahabat yang lain dilarang menulis. Hanya saja Abdullah bin Amr bin As, memang beliau tidak seperti Abu Hurairah meriwayatkan hadis begitu banyak. Beliau lebih banyak beribadah dan menjadi orang yang sangat zuhud dalam hidupnya. Ala kulli hal, sebagian orang mengira bahwa Abdullah ini bukan anaknya Amr bin As. Cuma di zaman dahulu ada satu jenis ilmu namanya qiyafah, al-qiyafah. Qiyafah itu adalah ilmu merunut nasab. Makanya waktu ada kasus Usamah bin Zaid dengan ayahnya Zaid bin Harithah, Usamah ini kulitnya hitam.
Zaid bin Haritha kulitnya putih. Sebagian orang meragukan apakah Usama ini putranya Zaid, karena Usama sangat hitam kulitnya, Zaid sangat putih. Padahal Nabi SAW menyebutkan al-irqu dassas, sesungguhnya irq itu dassas, keringat itu berpengaruh. Maksudnya kalau sekarang mungkin definisinya DNA itu berpengaruh. Ternyata Usamah ini punya ibu namanya Ummu Aiman, seorang wanita dari Afrika atau dari Ethiopia yang dulu pernah menjadi membantu keluarga Nabi SAW. Dinikah oleh Zaid bin Haritha. Zaid kulitnya sangat putih, ibunya Ummu Aiman, ibunya Usama, kulitnya sangat hitam. Jadilah Usama berkulit hitam, dan ini adalah anaknya Zaid bin Haritha. Jadi kalau ada suami istri, suaminya kulitnya putih banget, istrinya kulitnya hitam, lalu anaknya kulitnya hitam, dia adalah putranya. Jadi jangan dicurigai ini anaknya siapa, begitu kan? Sekarang suaminya keriting rambutnya, istrinya rambutnya keriting juga, anaknya rambutnya lurus, anaknya bukan itu. Dapat dari mana kira-kira seperti itu? Mungkin kakaknya atau adiknya dari suami atau istri, sehingga betul kalau kita menikah atau seorang menikah, dilihat bukan hanya orangnya, keluarganya. Apakah dari keluarganya baik-baik? Karena sifatnya akan ikut andil di situ. Yang keempat, hadis ini sebagai satu dalil bahwasanya larangan seseorang untuk tabattul, dan ini tadi sudah dijelaskan. Lalu kemudian yang kelima, hadis ini juga larangan untuk al-wisal. Wisal ini menyambung puasa terus-terusan, nggak boleh ya. Jadi kalau kita puasa harus ada buka. Bahkan kenapa ada hadis quddimal asya qabla al-maghrib, dahulukan makan malam sebelum maghrib. Asya itu sebetulnya bukan makan malam ya, makan di akhir siang, namanya asya. Akhir siang adalah waktu maghrib. Jadi kalau kita berpuasa, makanan sudah terhidang, sebaiknya dahulukan makan. Dan ini udah sering dibahas di bulan Ramadan ya. Cuma masalah di negeri kita adalah kalau kita makan dulu, rata-rata sholat maghribnya terlambat. Kenapa begitu? Karena di zaman sahabat, mereka kalau makan itu cepat. Banyak dalilnya, salah satunya apa? Mereka tidak suka makanan yang lama dimakan. Jadi kalau modelnya kayak kuaci dan yang lain itu kan lama makanya. Sampai yang bisa ditumbuk langsung ditelan. Kenapa? Waktu yang lainnya bisa dimanfaatkan. Makanya quddimal asya qabla al-maghrib, salah satunya tadi. Mereka kalau makan cepat, kalau sholat lama. Di kita terbalik, ya kan? Di kita yang lama adalah makannya, sholatnya yang cepat. Jadi yang kedua, karena memang kalau hidangan sudah tersedia, lalu kita dalam keadaan membiarkan, nanti sholatnya juga mungkin bisa terganggu, maka dahulukan makan, kemudian dia sholat maghrib. Ala kulli hal, itu yang kelima atau yang keenam ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, hadis ini juga sebagai dalil bahwa ternyata Nabi SAW adalah qudwah dan uswah kita. Dan ini mu'tadil, artinya hidup beliau ada puasa, ada buka, ada nikah, ada juga dia begadang, ada tidur, dan seterusnya. Jadi tidak boleh berlebihan. Lalu yang ketujuh, ikhwan, larangan menzalimi anggota tubuh. Tahu dari mana? Tadi berpuasa tidak buka, kemudian juga seseorang dia misalnya malamnya sholat terus tidak tidur, menzalimi anggota tubuhnya. Bukan berarti ini sebagai dalil, tuh kan kalau gitu saya lebih baik banyak tidur gitu. Bukan, maksudnya ada waktunya. Termasuk juga orang yang tadi misalnya tidak nikah. Contoh ada kasus kemarin waktu rame-ramenya Covid, ikhwan. Ada seorang meninggal, ternyata dia di rumahnya itu meninggal tidak ada istri, tidak ada anak. Jelas istrinya tidak ada, anaknya tidak ada. Jadi dia sebatang kara meninggal karena Covid. Apa ya? Jadi Allahu Akbar, ada keluarganya.
Sahih, Ikhwan. Mungkin hari ini orang yang belum nikah tidak akan banyak terlalu berpikir. Coba lihat di hari tua, ketika dia sudah susah berjalan misalnya, sudah sulit beraktivitas, tidak ada yang ngurus. Oleh karena itu keutamaan di dunia, belum lagi masalah doa anak-anak yang saleh. Walaupun demikian, barangkali ada salah paham. Bagaimana dengan ulama yang tidak nikah? Ulama-ulama uzzab seperti Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, hanya Allah yang tahu. Mereka itu bukan tidak ingin menikah. Ibnu Taimiyah hidupnya di penjara hampir sepanjang hidupnya. Kemudian sebagian ulama yang lain, mereka sibuk belajar dan mengajar, dan tentu Allah Maha tahu keadaan mereka. Intinya Nabi dan para sahabat dan mereka dalam keadaan menikah, begitulah juga apa yang harus kita lakukan. Adapun dalil bahwa Nabi Isa tidak menikah, Nabi Isa sampai sekarang ada di langit, teman. Jadi jangan dijadikan sebagai dalil saya tidak nikah, Nabi Isa juga tidak nikah katanya. Nabi Isa di langit, dan itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Intinya kemudian yang ke-9, hadis ini sebagai dalil bahwa ternyata menikah bukanlah penghalang bagi seseorang untuk dia beribadah kepada Allah, bahkan itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, ternyata orang yang membenci sunnah Nabi diancam bukan termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau, al-usratu, keluarga atau usrah, dari situ sebagai sebab katanya tuladu kama yuladu at-tifl. Usrah itu sebagai satu wasilah di mana anak-anak itu akan lahir. Maka kata beliau, seorang laki-laki yang belum nikah sudah dianggap zalim terhadap anak-anaknya ketika dia memilih ibu dari anak-anaknya seorang wanita yang nasizah. Baik, mungkin saya arahkan yang ini kepada yang belum nikah, ya kan? Yang sudah nikah, jadi yang belum nikah, seorang sudah dianggap zalim terhadap anaknya ketika dia memilih calon ibu dari anak-anaknya wanita yang tidak baik, dan seorang wanita yang lajang. Dia telah berbuat zalim kepada anak-anaknya ketika dia memilih calon bapak dari anaknya itu laki-laki yang jadi ternyata sudah dihitung sejak itu. Maka dari itu doa mencari pasangan terbaik itu sudah dilakukan semenjak seseorang jauh-jauh sebelum dia nikah. Bahkan sebagian salaf mengatakan, kalau anda ingin orang yang hafal Quran, kitanya usahakan hafal Quran. Kalau kita ingin dapat orang yang baik, kitanya harus baik, dan begitulah seterusnya. Nah, kemudian kata beliau, ada di sana beberapa hal yang menjadi catatan. Salah satunya yang beliau sebutkan dalam muqaddimah ini, bahwa satu orang harusnya dia mensyukuri nikmat Allah, dan bentuk syukur itu kata beliau disebutkan di sini, dijelaskan pertama, man lam yashkur, man la yashkur, la yashkurin nas. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia tidak akan bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk syukur kepada Allah SWT adalah melaksanakan apa yang Allah berikan nikmat kepada kita itu untuk ketaatan. Ibnu Qayyim mengatakan, semua nikmat yang di dunia yang mendukung nikmat di akhirat itu disyariatkan. Semua kebahagiaan di dunia yang mendukung kebahagiaan di akhirat itu disyariatkan. Contohnya apa? Salah satunya pernikahan. Pernikahan itu adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan tersebut mendukung kebahagiaan di akhirat. Lawan dari nikah yang haram adalah zina. Zina itu bukan kebahagiaan, dan dia bukanlah sesuatu yang merupakan kebahagiaan yang mendukung akhirat. Zina diharamkan. Kalau ada orang yang mengatakan, bukankah itu kenikmatan? Bukan, dia adalah kesengsaraan. Maka semua yang dianggap nikmat yang membawa sengsara di akhirat, hukumnya diharamkan.
Oleh karena itu beliau menyebutkan di bagian berikutnya bahwa bentuk syukur kepada Allah bagi seseorang yang dia diberikan kesehatan, kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang lain adalah dia melaksanakan pernikahan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Nabi menyebutkan ditujukan kepada syabab, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, bukan berarti itu hanya laki-laki saja. Di situ juga ada wanitanya, ya. Di situ ada wanitanya, dan ini menunjukkan dua belah pihak mendapatkan kewajiban yang sama. Baik, kemudian beliau menyebutkan juga bahwasanya fil jannah, di surga ya sekalian. Tadi kita sebut di awal, isinya adalah orang-orang yang berpasangan. Dan di antara bentuk kebahagiaan yang ada dikumpulkan dengan orang-orang yang berpasangan dahulu di dunia dalam sebuah pernikahan. Makanya Syekh Albani ketika dalam kitab Adabuz Zifaf, beliau menjelaskan ternyata suami istri itu berta'awun dalam mentaati Allah untuk mendapatkan surga. Makanya kalau para mu'assirin menyebutkan seperti kapal di laut yang sedang berlayar akan banyak ombak, begitulah pernikahan sama. Akan ada ujian dan cobaan ya sekalian, dan laki-laki dan perempuan atau suami dan istri ketika tahu bahwa dunia adalah tempatnya diuji dalam pernikahan termasuk, maka tidak boleh kemudian kapalnya di tengah jalan pecah sampai akhirnya berpindah kapal yang lain. Itu selama bisa usahakan dihindar, atau mungkin kalau bahasa lainnya bercerai itu kalau bisa dihindar. Tidak boleh seorang melakukan sekiranya itu memungkinkan. Baik, hadis yang dinukil berikutnya oleh beliau, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dan ini adalah hadis yang tadi di awal sudah kita sebut. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan Anda dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Kata beliau bahwasanya satu keluarga yang baik, yang dia adalah keluarga yang mencontoh Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW mengingatkan di hadis ini, baik buruknya seseorang diukur dari baik buruknya dia terhadap keluarganya. Apakah kalau begitu sebelum nikah orang belum ketahuan baik buruknya? Ya sudah ketahuan. Tetapi akan lebih jelas ketahuan baik buruknya adalah sebagaimana yang disebutkan ini setelah dia menikah. Kata beliau, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Jadi ayat di surat An-Nahl ini, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kami jadikan dari diri kalian pasangan, litaskunu ilaiha, supaya menjadikan tenang dengan pasangan tadi ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan dijadikan mawaddah, kecintaan, dan rahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di Quran ya sekalian, hanya 3 kali disebut dengan ucapan misaqan ghalidha, 3 kali. Pertama, perjanjian Allah dengan Bani Israel dengan ucapan misaqan ghalidha, perjanjian yang agung, yang yang dahsyat, yang besar. Yang kedua, perjanjian Allah dengan para anbiya. Dan yang ketiga, akad nikah atau mitsaqan ghalidha. Jadi ketika suami mengatakan qabiltu tazwijaha wa nikaha bimahrin madhkur, misalnya, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dan seterusnya sampai selesai, berarti itu merubah yang haram jadi halal, yang bebas jadi tanggung jawab, dan itu disaksikan malaikat di langit, termasuk itu sebagai satu perjanjian yang agung. Jadi oleh karena itu dalam hadis yang lain apa? Salasun jidhunna jiddun wa hazlahunna jiddun. 3 perkara yang tidak boleh bermain-main. Kalau bermain-mainnya jadi sungguhan. Pertama apa?
an-nikah. Yang kedua at-talaq, cerai. Yang kedua cerai, dan yang ketiga adalah al-itq, membebaskan budak. Di riwayat yang lain ar-ruju. Ruju adalah ya dia ruju dari cerai. Nah, setiap orang yang main dalam urusan tadi dihitung sungguhan. Makanya ada sebuah kisah yang ini dipertanyakan dan diceritakan oleh Syekh Utsman Khumais dalam ceramah beliau. Ada seorang laki-laki bilang kepada istrinya, anti taliq illam takun bi ahsana minal qamar. Wahai istriku, engkau saya cerai kalau engkau tidak bisa lebih indah dari bulan. Ini jangan ditiru ya, ini kasus. Jangan ditiru, suami bilang begini. Kata suaminya, engkau saya cerai kalau engkau tidak bisa lebih indah dari bulan. Lalu istrinya mengatakan kepada suaminya, kalau begitu engkau sudah mencerai saya. Kata suaminya, oh tidak, saya itu tadi maksudnya ingin memuji engkau. Kata istrinya, tidak, saya khawatir engkau telah mencerai saya. Akhirnya keduanya datang bertanya kepada seorang qadhi. Qadhi ini dikasih tahu begini, dia belum mengetahui jawabannya, diminta bertanya kepada qadhi yang kedua, hakim begitu ya. Hakim yang kedua ini kemudian mengatakan, kata dia, sebentar saya akan bertanya kepada yang lain. Setelah itu baru didapatkan jawaban. Katanya, wahai suami, sesungguhnya engkau tidaklah mencerai istrimu, tetapi jangan pernah diulang kalimat tersebut. Adakah dalilnya? Dalilnya ada. Beliau mengatakan bahwa ucapan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ini dalilnya bahwa istrimu lebih baik dari bulan. Hanya saja sekali lagi, dalam lafaz cerai tidak boleh seorang tergesa-gesa melakukan dan tidak boleh sambil main-main. Contohnya, kalau engkau membuat sambal kepedesan, saya cerai engkau. Lalu istrinya lupa ngasih cabai banyak, itu talaknya sudah jatuh itu. Atau suaminya bilang, kalau engkau terlambat datangnya, saya cerai engkau. Ternyata istrinya benar-benar terlambat datangnya, jatuhlah talaknya. Baik, jadi ini tidak boleh dilakukan yang tiga tersebut. Baik. Kemudian ikhwas sekalian, bahwa usrah disebutkan oleh beliau atau keluarga adalah bagian yang sangat penting, karena memang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri kita sebelum keluarga, baru kemudian orang lain. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka. Oleh karena itu kata beliau, inna min a'dhamil ulumil lati yambagi antula inayatan khasatan ilmal fiqh. Yang harus difahami oleh seseorang, di antara ilmu yang penting untuk dipelajari itu ilmu fikih. Fikih berkeluarga salah satunya. Kemudian idbihi yu'rafu kaifa yu'badullah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yutawassalu min khilalihi ila ma'rifati al-halali wal haram. Sehingga seorang jadi mengerti mana halal mana haram. Dalam keluarga juga sama. Mana kewajiban, mana hak, harus diketahui. Fakanat hajatun nasi ilaihi akada min hajatihim ila ta'ami wa syarab.
maka kebutuhan orang terhadap ilmu-ilmu yang seperti itu termasuk ilmu tauhid lebih penting daripada makan dan minum. Idh bihi tastaqimu umuru dinihim wa dunyahum. Dengan ilmu tersebut seorang akan apa? Bisa menegakkan dunia dan agamanya. Wa yasaduna fi auladihim fi ulahum wa ukhrahum, dan akan menjadikan tadi kebahagiaan baik itu ulahum fi dunya wa ukhrahum fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan hal yang terpenting ikhwan, bahwa satu keluarga kalau dia itu baik di atas sunnah Nabi, maka itu tanda-tanda kebaikan yang membawa mereka kepada kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, kalau misalnya seseorang tahu dan mengerti tentang pentingnya usrah yang islami, keluarga yang islami, berarti kan dibangun atas dua kan, laki-laki, suami dan istri. Dua-duanya kalau ingin baik haruslah menjadi orang-orang yang baik. Maka dari itu tidak mungkin seseorang di mana dia berpasangan dengan orang yang tidak baik. Kalau ada yang mengatakan ini dari saya, kawan, bukankah Nabi Lut juga istrinya orang yang kafir? Nabi Nuh juga iya. Pertama, dalam hidup kita ini, dalam istilah pasangan hanya ada 4 macam saja. Pertama, suami orang yang mukmin, istrinya mukminah, dan ini keadaan paling baik, dan ini yang kita harapkan. Seperti Rasulullah dan istri-istri beliau, insya Allah seluruhnya akan dimasukkan ke dalam surga. Keadaan kedua, ini keadaan yang paling buruk. Suami di neraka, istri di neraka. Suaminya kafir, istrinya kafir. Seperti Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya. Dan naudzubillah. Yang ketiga, ikhwah, keadaan dia di mana sang suami di surga dan istri di neraka. Seperti siapa? 2 nabi Allah yang mulia, Nabi Lut dan Nabi Nuh. Tapi ini sebagai ibrah, pelajaran. Misalnya misalnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam, istrinya itu dia bukan kejelekannya bukan pada muasyarah keseharian, bukan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketidaktaatan istri Nabi Lut dalam masalah din. Adapun keseharian biasa sebagaimana umumnya dan mentaati suaminya, tapi masalah din ditolak. Dan Allah firmankan dalam Al-Qur'an ketika dikatakan asri bi ahlik wala taltafit minkum ahadun illa imra'atak, ternyata istrinya juga yang kena. Kata Allah kepada Nabi Lut, cepat pergi dari kampung ini ya sebelum waktu subuh. Wala taltafit minkum ahad, jangan ada yang tertinggal seorang pun. Ternyata istrinya itu yang paling belakang dan dia nengok kemudian terkena azab. Innahu musibuha ma asabahum, dia mendapatkan siksaan sebagaimana kaumnya mendapatkan. Ini istri Nabi Lut. Istri Nabi Nuh juga sama. Kalau ada yang bertanya, apakah tidak ada wanita di zaman Nabi Nuh yang mukminah sehingga Nabi Nuh menikahi istrinya yang kafir? Pertama, ikhwah, yang tahu hanya Allah SWT kejadiannya. Yang kedua, Nabi Nuh berdakwah termasuk pada keluarganya, dan dakwahnya sangat panjang. Di antara anak Nabi Nuh juga ada yang tidak beriman kepada Allah, walaupun yang lainnya beriman. Dan itu adalah hidayah. Dan ini tidak boleh dijadikan sebagai dalil adanya seorang laki-laki muslim hari ini yang dia bilang, saya tidak apa-apa menikahi Nasrani atau menikahi yang lain, saya akan ajak ngaji, nanti dia akan saya ajari, begitu dia nikah dianya yang masuk Kristen malah, ya kan? Maka dari itu dalam Quran disebutkan apa? Seorang mukminah ya
dia jauh lebih baik daripada seorang yang kafirah walau a'jabatkum, walaupun menjadikan kalian takjub atau menjadikan terheran-heran dan seterusnya. Keadaan yang keempat, ikhwas sekalian, laki-laki atau suami yang di neraka dan istrinya yang di surga. Contohnya adalah Fir'aun dan Asiyah. Asiyah, istrinya Fir'aun, menjadi salah satu dari pemimpin wanita di surga, sementara suaminya Fir'aun, dia adalah orang yang paling kafir, bahkan dia mengaku sebagai ilah, dan ini ternyata Allah pasangkan dengan Asiyah. Walaupun meninggalnya Asiyah sebagian riwayat menyebutkan di tangan Fir'aun, tapi Asiyah ini ternyata apa? Walaupun suaminya adalah Fir'aun, dia bisa menjadi seorang pemimpin surga. Dan ini juga sebagai satu nasihat buat para ibu-ibu atau ummahat. Kalau Asiyah saja punya suami Fir'aun, dia bisa masuk surga. Jelas suami ummahat hari ini lebih baik dari Fir'aun, betul tidak? Ya kan? Seharusnya mengikuti jejaknya Asiyah. Jadi kalau ada suaminya bermasalah misalnya, harusnya dia lebih bisa mengatasi. Sementara Asiyah saja suaminya adalah Fir'aun, dan dia bisa menyelamatkan dirinya sampai kemudian di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 keadaan ini, ikhwas sekalian, merupakan keadaan yang ada pada orang yang berpasangan di dunia sebelum nanti mereka di akhirat. Oleh karena itu, di awal kitab ini penjelasannya adalah seseorang ketika dia mengetahui tentang hal yang terkait dengan hukum-hukum berkeluarga, maka dia akan memahami kalau ada kesalahan atau kekurangan di sana sini. Makanya beliau Syekh menyebutkan beberapa dalil tambahan. Pertama, kata beliau, ada beberapa syurut raisiyah, ada beberapa syarat yang pokok begitu ya. Untuk apa? Li islahil usrah, untuk memperbaiki keluarga. Jadi kalau ternyata hari ini orang sudah menikah, lalu di keluarganya ada ketidaknyamanan, usahakan fahami dulu ketiga bagian ini. Pertama, kata beliau, al-isti'anatu billahi azza wa jal. Usahakan kita memohon kepada Allah. Kalau dalam sebuah keluarga ada ribut-ribut, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Lafi'i, ini salah seorang ulama, menyebutkan dalam bahasa syair, katanya, fa kullu sahlin idza lam bi taufiqillahi lahu, katanya, sa'bun. Sesungguhnya sesuatu yang gampang, kalau tidak dapat taufik dari Allah, itu jadinya susah. Suatu yang gampang, teorinya mudah, ikhwan, tapi nggak dapat taufik dari Allah, jadinya sulit. Misalnya seseorang ya, katakanlah dia berusaha mencari pasangan yang baik. Ternyata apa yang terjadi? Allah tidak memberikan taufik. Akhirnya diberi ujian pasangan yang kurang baik. Ketika ada masalah, dia tidak berdoa kepada Allah, maka dia pun tidak mendapatkan apa yang seharusnya mendapatkan dari jalan keluar masalahnya. Jadi artinya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan taufik dari Allah. Kemudian termasuk juga at-tarbiyatu bil qudwah. Poin kedua, berusaha mentarbiyah dengan qudwah. Qudwah itu contoh. Suami berusaha memberikan contoh yang terbaik seperti Rasulullah SAW. Istri berusaha memberikan contoh terbaik seperti Ummahatul Mukminin atau seperti istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usahakan semua kita mendapatkan contoh teladan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tadi ya, as-sabru wasyukru. Yang ketiga, bersabar dan bersyukur. Kalau ada masalah di keluarga, jangan tergesa-gesa.
dikit-dikit lapor ke orang lain ya, ke mertua, lapor ke ini, sedikit-sedikit begitu. Usahakan bersabar. Dan sedikit tambahan, kalau ada masalah di keluarga, dahulu orang-orang terbaik seperti di zamannya Umar sendiri radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah ribut dengan istrinya. Ali juga dengan Fatimah istrinya. Jadi kalau kita ada khilaf dengan istri, itu hal yang biasa. Cuman penyelesaiannya tentu seharusnya jangan dikit-dikit minta cerai dan diselesaikan dengan baik-baik. Nah, kemudian termasuk juga sudah azan. Baik, mungkin kita lewat beberapa bagian untuk di bab yang pertama ini. Ya, hadis Nabi yang sudah sering kita hafal ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan ditanya dengan apa yang dia pimpin. War rajulu ra'in ala ahli baitihi, seorang laki-laki pemimpin atas keluarganya. Wa imra'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya dengan apa yang dia pimpin. Ya, jadi intinya laki-laki suami dia memimpin keluarganya. Kemudian setiap kita adalah pemimpin. Oleh karena itu, bagi laki-laki atau suami, di samping dia sebagai pemimpin atau mas'ul, dia sebagai juga murabbi atau mudabbir. Syalbani menyebutkan minimal ada 4 ya. Pertama, suami adalah mas'ul, penanggung jawab. Kedua, dia adalah mudabbir, sebagai pengatur keluarganya. Yang ketiga, murabbi. Suami juga sebagai murabbi itu apa ya? Orang yang mengajari, mentarbiyah, begitulah. Dan yang keempat, bahwa suami dia adalah yang muallim, usaha di pengajar. Ya, mungkin ini masuk pada murabbi ini. Intinya karena dia sebagai penanggung jawab, maka kalau boleh suami itu dari sisi keilmuan harus lebih banyak dari istrinya. Karena gimana kalau suaminya hafal juz 30, istrinya hafal 30 juz? Ya nggak apa-apa ya kan. Yang jadi imam sholat tetap suaminya. Karena kalau suaminya ikhwan miskin, istrinya sangat kaya, boleh apa enggak? Boleh, nggak apa-apa. Cuman biasanya apa ya, suami itu muruahnya biasanya jatuh. Muruah itu harga dirinya biasanya jatuh. Seperti juga ada suami yang tiap hari di rumah saja, tidak pergi berusaha atau bekerja, sementara istrinya yang bekerja, biasanya muruahnya jatuh. Maka dari itu kalau boleh saya pesan kepada ikhwan, kalau bisa tiap hari pergi, ya kan? Yang penting pergi dan pulang. Cari pekerjaan atau maisha itu, dan kalau boleh pekerjaan itu jangan yang syaratnya 4 ya. Saya dengar nasihat dari beliau itu. 1, pekerjaan itu cari yang ringan, jangan yang capek. Kedua, yang uangnya banyak, rezekinya itu mudah begitu. Pekerjaannya nggak capek, dapat uangnya banyak. Kemudian yang ketiga, tidak jauh dari keluarga. Gajinya 20 juta tapi di Hong Kong. Ya, di keluarga ditinggal di sini. Lebih baik cari yang 30 juta di sebelah rumah kerjanya, kan gitu. Yang keempat, tidak ganggu ibadah. Kalau Nabi menjelaskannya, kalau burung mencari rezeki kan, pergi pagi, pulangnya sore. Kalau ada yang kita ikhwan pergi pagi, pulangnya sebelum siang. Nah, itu bagus. Jadi minimal ada 4 kriteria ini. Dan jelas poin kelima apa? Halal. Itu syarat, bukan lagi sebagai tadi. Harus yang halal. Jadi nanti ada yang menyimpulkan, ada Ustaz,
pekerjaannya ringan, nggak jauh dari keluarga, tidak capek, nggak ganggu ibadah. Apa itu? Nipu orang katanya. Ini haram. Dan saya pernah buktikan ikhwan, saya ketemu dengan seorang ikhwan di Jakarta, beliau Masya Allah, Ustaz maaf saya mau kerja dulu. Baik. Ternyata dia megang handphone aja 1 menit dia minta izin, terus kemudian dia telepon, tolong ya katanya kirimkan 4 kontainer ke perusahaan ini, lalu yang 4 kontainer lagi ke perusahaan di daerah sini. Dah selesai. Dan dia dapat laba 4 kontainer itu masing-masing 10 juta kalikan 4 ya. Jadi itu 1 menit sudah dapat labanya banyak. Ada lagi satu orang ikhwan lagi di Bogor, namanya juga antum sudah kenal, gak usah saya sebut namanya. Beliau punya catering di Saudi. Dari sini cuman pakai WA, tolong kirimkan ke hotel ini sekian box, tolong kirimkan ini. Itu kerjanya ringan, yang saya lihat begitu ya, dan labanya Masya Allah. Jadi kalau ada yang begitu bagus. Kalau belum ada ikhwan, bersabar. Dan sebagai penutup Nabi mengatakan apa? La ba'sal ghina liman ittaqa wasihhatu litaqwa khairu minal ghina wa tibun nafsi minan ni'am. Kama qala sallallahu. Tidak mengapa menjadi orang kaya asalkan dia takwa. Kata Imam Khattabi, kalau kaya tidak takwa, nanti uangnya didapat dari yang haram, ya kan? Ngumpulkan uangnya dari yang haram. Setelah uangnya dapat, dibelanjakan kepada yang haram. Itu muskilah orang kaya tidak takwa. Tapi kalau dia takwa dan jadi orang kaya, dia kumpulkan uangnya dengan cara yang halal. Tadi itu kerjanya yang kayak gini modelnya, tapi halal. Dan dia belanjakan kepada yang baik-baik. Cuman ingat, wasihhatu litaqwa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang takwa itu lebih baik dari kaya. Jadi antum dan saya kalau hari ini uangnya dikit-dikit aja tapi sehat, harus disyukuri ya. Dan lebih baik lagi kalau kita sehat, gimana Iwan? Uangnya banyak begitu ya. Coba antum pilih mana? Sehat uang sedikit atau sakit uang banyak? Pilih mana? Pilihnya sehat uang banyak. Tapi jangan dikira uang banyak itu bahagia, belum tentu ya. Watibun nafsi minan ni'am. Dan hati yang lapang, baiknya hati, bahagianya hati itu bagian dari nikmat. Dan kebahagiaan hati salah satunya ikhwah dengan pengajian. Salah satu sebabnya adalah karena kita hadir di majelis ilmu. Karena Rasulullah menyebutkan nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyathumur rahmah, akan turun ketenangan dan akan dilimpahkan rahmah. Kalau kita baca syarah hadisnya, rahmat itu adalah buhul dari sa'adah. Kalau sa'adah kebahagiaan ini diikat-ikat, buhulnya adalah rahmat. Jadi orang yang hadir di pengajian itu pasti bahagia. Minimal antum dan saya lupa sejenak urusan utang, urusan apa-apa ketika ngaji, ya kan? Begitu pulang pada ingat lagi, itu lain masalah ya. Tapi memang betul sahih, akan dimudahkan oleh Allah, diberikan jalan keluar. Saya di Semarang tuh ada ikhwan, ada seorang ikhwan ikut ngaji, habis itu kemudian alhamdulillah Ustaz, kenapa? Hutang saya sekarang lunas. Tadi yang menghutangi saya kebetulan duduknya sebelahan. Wah, waktu antum bilang begitu, akhirnya dia mempraktekkan rupanya. Utang antum ke saya 1 juta, udah ya nggak usah dibayar lagi katanya. Alhamdulillah. Cuma jangan berniat saya mau ngaji supaya yang menghutangi saya ketemu ini masalahnya. Jadi itu penutup untuk atau bagian pertama ini ikhwan. Insyaallah kita akan lanjut di bagian yang berikutnya. Tapi intinya saya ingin mengingatkan diri saya dan antum bahwa tadi apa? Jangan membujang, ya kan? Bagi yang belum nikah harus punya target. Sekarang di Mahad ini, nanti selesai lanjut jenjang berikutnya, habis itu ikut seperti Ustadz Musyaffa, ya kan, sampai S3 di Madinah, habis itu nikah. Terlambat ya, jangan, mungkin selesai S1 dulu, pas liburan silakan nikah, habis itu ambil S2, S3 dan
balik lagi ke Sadia. Jadi jangan sampai berniat tidak nikah. Yang kedua sebagian ulama menyebutkan apa? Iltamisul ghina bin nikah. Carilah al-ghina, kekayaan dengan nikah. Bukan berarti seorang itu artinya kalau hari ini miskin terus saya mau nikah, ternyata masih miskin lagi, masih miskin juga, nikah lagi. Jadi tadi di Semarang saya hadir di sebuah pernikahan. Kalau bisa ya, seorang itu tadi jadi bukan untuk coba-coba, memang dia nikah betulan, dan dia kemudian diniatkan dan dia sungguh-sungguh, insya Allah akan jalan keluar, dan buktinya banyak. Tanyakan kepada ikhwan-ikhwan yang sudah nikah, dulu waktu nikah punya apa? Saya nggak punya apa-apa kecuali ini dan itu. Setelah nikah Allah kasih rezeki yang banyak. Jadi jangan ada seperti seorang mahasiswa di Undip, saya belum berani nikah Ustaz. Kenapa? Saya insya Allah mau nikah kalau saya sudah punya rumah. Sampai sekarang belum punya rumah, belum nikah juga. Umurnya sudah 40-an. Tidak ada kewajiban punya rumah di dunia, betul tidak? Tapi laki-laki suami wajib mengusahakan. Karena tadi di hadisnya jelas dan ayatnya. Jadi insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Yang penting ilmunya dikuasai dulu. Kemudian kita berdoa dan berusaha, dan semoga yang sudah nikah pun langgang pernikahan, jangan berniat mencerai, ya kan? Dan jangan, karena sekarang rata-rata yang bercerai-cerai itu banyak yang sudah ngaji, itu yang agak masya Allah. Ya. Usahakan jangan dicerai, daripada bercerai lebih baik lebih baik meninggal ya. Allahu Akbar. Ya, wallahu taala alam. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.